Bayangin, sebuah batu raksasa dari luar angkasa melaju menuju bumi dengan kecepatan luar biasa. Beberapa detik kemudian, batu itu berubah jadi bola api lalu hilang begitu saja di langit malam. Tapi anehnya, pesawat luar angkasa yang juga masuk atmosfer dengan kecepatan super tinggi justru bisa selamat membawa astronaut kembali ke bumi. Padahal keduanya sama-sama menghantam atmosfer, sama-sama mengalami panas ekstrim. Lalu pertanyaannya, kenapa asteroid biasanya terbakar habis, sedangkan roket atau kapsul luar angkasa tidak? Jawabannya ternyata bukan cuma soal api atau gesekan. Ada sains luar biasa di baliknya. Atmosfer bumi sebenarnya adalah pelindung alami raksasa. Tanpa atmosfer, permukaan bumi bakal terus dihantam batu luar angkasa setiap hari. Dan menariknya, hampir setiap malam sebenarnya ada benda luar angkasa yang masuk ke atmosfer kita. Saat kita melihat bintang jatuh di langit, itu bukan bintang. Itu adalah meteoroid kecil yang sedang terbakar di atmosfer bumi. Tapi, kenapa bisa terbakar? Banyak orang mengira asteroid terbakar karena bergesekan langsung dengan udara. Sebenarnya, bukan itu penyebab utamanya. Saat asteroid masuk atmosfer, kecepatannya bisa mencapai puluhan ribu kilometer per jam. Karena kecepatannya sangat tinggi, udara di depan asteroid langsung terkompresi ekstrim. Bayangin seperti pompa sepeda yang terasa panas saat ditekan cepat. Nah, ini versi super ekstremnya. Udara yang terkompresi itu berubah jadi sangat panas, bahkan bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Panas inilah yang membuat permukaan asteroid mulai meleleh, menguap, lalu terkikis sedikit demi sedikit. Proses ini disebut ablasi. Semakin kecil asteroidnya, semakin cepat dia habis terbakar. Makanya sebagian besar batu luar angkasa bahkan tidak pernah sampai ke permukaan bumi. Sekarang muncul pertanyaan besar, kalau panasnya separah itu kenapa pesawat luar angkasa tidak ikut hancur? Jawabannya adalah karena pesawat luar angkasa memang sengaja dirancang untuk menghadapi neraka panas atmosfer. Bagian terpentingnya disebut heat shield atau perisai panas. Saat kapsul kembali ke bumi, bagian inilah yang menerima seluruh panas ekstrem dari atmosfer. Dan uniknya, heat shield memang dibuat untuk terbakar, tapi terbakar secara terkontrol. Lapisan luarnya perlahan mengikis dan mengelupas, sambil membawa panas menjauh dari kapsul. Jadi panasnya tidak masuk ke bagian dalam tempat astronot berada. Teknologi ini disebut ablative heat shield. Artinya, lapisan pelindung sengaja dikorbankan demi menyelamatkan isi di dalamnya. Bukan cuma pelindung panas. Cara masuk atmosfer juga sangat diperhitungkan. Pesawat luar angkasa harus masuk dengan sudut yang tepat. Kalau terlalu curam, panasnya bisa terlalu besar dan kapsul bisa hancur. Tapi kalau terlalu landai, kapsul malah bisa memantul kembali ke luar angkasa. Karena itu ilmuwan menghitung semuanya dengan sangat presisi. Mulai dari bentuk kapsul, kecepatan, hingga material pelindungnya. Contohnya, kapsul modern seperti SpaceX Dragon menggunakan material heat shield khusus yang mampu bertahan dari suhu ekstrim saat kembali ke bumi. Sementara misi legendaris seperti Apollo Command Module juga memakai teknologi serupa saat membawa astronot pulang dari bulan. Jadi sekarang kita tahu, atmosfer bumi bukan cuma lapisan udara biasa. Ia adalah tameng raksasa yang melindungi planet kita setiap hari. Asteroid kecil biasanya habis terbakar karena tidak punya perlindungan apapun. Sedangkan pesawat luar angkasa bisa selamat. Karena manusia menciptakan teknologi yang mampu melawan panas luar biasa dari atmosfer. Dan yang paling keren, saat kapsul kembali ke bumi dan terlihat seperti bola api di langit, di dalamnya astronot tetap aman. Kalau kamu suka video tentang luar angkasa dan sains seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak misteri luar angkasa lain yang bakal kita bahas berikutnya. Dan coba tulis di komentar, kalau suatu hari kamu bisa pergi ke luar angkasa, apa hal pertama yang paling ingin kamu lihat dari sana?